Iqbal ini adalah anaknya Putri Maya Rumanti, asistennya Hotman Paris. Beliau yang pegang 911 dan Kopi Joni. Alhamdulillah kasus Iqbal ini ditangani langsung sama Kanit Jatanras ya, dalam dugaan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum yang mengaku dia adalah anak jenderal bintang 2 dan yang satunya lagi anak wali kota. Ya, jadi mereka melakukan pengeroyokan secara bersama-sama. Mukanya juga bibirnya masih agak bonyok, terus tulang rusuk kiri juga ada cedera, ya kan? Ada pembengkakan di jantung. Jadi ini luar biasa ya. Perilaku seperti ini yang dilakukan oleh oknum tadi yang mengaku anak jenderal bintang 2 ini udah parah banget. Ini manusia apa bukan, kita nggak ngerti ini. Ini udah kayak Mario Dendi jilid 2. Tiba-tiba dari belakang saya dipiting, itu pun saya nggak tahu siapa yang meeting, dan saya dibanting. Yang saya ingat hanya saya ditendang di bagian perut sebelah kiri saya. Setelah itu saya tersungkur dan saya nggak tahu berapa kali dan berapa banyak berapa orang yang di situ ikut menendang, memukul, dan di situ saya sempat udah pingsan. Sebuah kejadian tragis baru saja menimpa Muhammad Iqbal Frayuda, putra dari asisten pribadi Hotman Paris yakni Putri Maya Rumanti yang menjadi korban pengeroyokan. Peristiwa itu bermula di saat mobil yang dikendarai Iqbal bersenggolan dengan mobil pelaku di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Berniat hati ingin menyelesaikan masalah, ia justru mengalami tindakan kekerasan oleh sosok yang mengaku anak jenderal. Tak cukup sampai di situ, secara tiba-tiba muncul orang lain di belakang yang juga ikut mengeroyok Iqbal hingga dirinya tersungkur dan jatuh pingsan. Dan atas kejadian ini, Iqbal Frayuda yang ditemani oleh kuasa hukumnya pun langsung melaporkan tindak pengeroyokan tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dan karena itu ia berharap agar kasus ini bisa ditangani dengan cepat dan sang pelaku segera ditangkap. Lantas, dengan adanya kasus ini, akankah Hotman Paris segera turun tangan membela anak dari asprinya itu? Alhamdulillah kasus Iqbal ini ditangani langsung sama Kanit Jatanras ya, dalam dugaan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum yang mengaku dia adalah anak jenderal bintang 2 dan yang satunya lagi anak wali kota. Ya, jadi mereka melakukan pengeroyokan secara bersama-sama. Mukanya juga bibirnya masih agak bonyok, terus tulang rusuk kiri juga ada cedera, ya kan? Ada pembengkakan di jantung. Jadi ini luar biasa ya. Perilaku seperti ini yang dilakukan oleh oknum tadi yang mengaku anak jenderal bintang 2 ini udah parah banget. Ini manusia apa bukan, kita nggak ngerti ini. Ini udah kayak Mario Dendi jilid 2. Iqbal ini adalah anaknya Putri Maya Rumanti, asistennya Hotman Paris. Beliau yang pegang 911 dan Kopi Joni. Jadi ceritanya dari awal kami bersama bunda saya dan timnya sedang ada acara di SCBD. Lebih tepatnya di tempat Pak Hotman di The Edge. Setelah itu sekitar jam 2 malam bunda saya pulang duluan dan akhirnya di situ karena emang bunda saya lagi sedang menyambut tamu di sana, lalu kami disuruh untuk menunggu agar menyelesaikan pembayaran bill. Karena di situ isinya saya, supir saya, dan 3 asisten dari ibu saya. Setelah itu sekitar jam 3 kami kembali karena kami stay di Arion Kemang. Jadi otomatis dari arah SCBD kami melewati Golden Tiger Kemang. Nah, yang dimana itu jam sudah setengah 4 sesuai dengan video yang saya rekam. Itu di setengah 4 itu lagi sedang bubar. Di situ lagi crowded banget, orang-orang lagi pada mulai keluar. Jadi saat kami berjalan di situ tiba-tiba mobil kami tersenggol, hanya spionnya. Dan supir saya turun untuk melihat.
Karena saya tahu bagaimana supir saya akhirnya bilang ke supir saya untuk abang masuk aja biar saya yang selesaikan. Karena saya berpikir saya sudah melihat orang itu dengan keadaan yang cukup kurang sadar gitu kan. Jadi saya takut kalau supir saya yang turun takut terjadi keributan gitu. Jadi saya turun dan saya sempat ngomong baik-baik. Saya bilang, "Bang, mobil saya hanya lecet sedikit dan mobil abang juga lecet sedikit. Kalau emang mau diselesaikan, mari kita selesaikan." Gitu kan. Saya bilang. Bahkan saya sempat bilang, "Saya minta maaf, Bang, kalau ada salah, lebih baik kita selesaikan di hotel tempat saya menginap." Karena posisinya di sini sudah terlalu ramai. Maaf, di situ banyak sekali semacam bodyguard pakai baju hitam yang kami juga kurang tahu mereka siapa. Dan dia langsung menghampiri pintu supir saya. Dia langsung buka pintu supir saya dan dia tarik supir saya keluar dan dia tinju supir saya. Langsung dieksekusi lah di situ. Langsung dieksekusi di situ beberapa kali hantaman lah di situ. Nah, setelah itu supir saya sempat lari. Dan saya berpikir untuk memindahkan mobil dulu karena itu macetnya macet parah sekali gitu kan. Tapi ternyata saat saya baru mau masuk dalam mobil, supir saya udah kena tendang, udah parah banget. Dan di situ ada salah satu guard yang terlihat jelas banget di video dia tidak memisahkan. Itu yang kami juga cukup sayangkan. Tiba-tiba dari belakang saya dipiting, itu pun saya nggak tahu siapa yang meeting, dan saya dibanting. Yang saya ingat hanya saya ditendang di bagian perut sebelah kiri saya. Setelah itu saya tersungkur dan saya nggak tahu berapa kali dan berapa orang yang di situ ikut menendang, memukul, dan di situ saya sempat udah pingsan. Jadi setelah itu dia udah semua hilang barang-barangnya. Dompet, isinya juga ada uang hampir 15 juta, handphone. Yang kehilangan dompet dengan uang cash ada sekitar 15 juta. Dan ada dolar sekitar 15.000 dolar di situ, dan juga handphone. Untuk saat ini kita masih dalam lidik dulu, kita khawatir ada amis ya, jadi mungkin nanti biar kepolisian yang akan melakukan langkah selanjutnya. Cinta itu mempertemukan. Hal itu bisa membuat seseorang sampai ke titik terendah dan tergelapnya. Cinta itu menyatukan. Mereka tahu nggak hal-hal lain di luar itu? Hal-hal apa yang saya lakukan untuk Lesti? Cinta itu memisahkan. Kalau orang tua gua pada akhirnya tidak menganggap gua anaknya lagi. Bahkan kadang cinta itu juga meninggalkan. Satu saat gue kenapa-napa, dibunuh misalnya. Anak saya nikah, kenapa yang jadi walinya itu bukan saya? Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Dekat dengan Hotman Paris bukanlah sebuah jaminan akan aman dari sebuah masalah hukum. Ya, kasus yang menimpa Iqbal, anak dari Aspri bernama Maya Rumanti, bukanlah kasus pertama yang terjadi menimpa asisten dari Hotman Paris. Namun, terdapat pula sebuah kasus tak kalah panas yang melibatkan mantan Aspri dari Hotman, Iklima Kim, yang terlibat konflik dengan Rasman Arif Nasution. Adapun masalah tersebut bermula dari adanya pencabutan surat kuasa oleh Iklima terhadap Rasman yang berujung adanya somasi dari sang lawyer kepada mantan Aspri dari Hotman itu. Kalau untuk pencabutan itu sebenarnya udah aku pikirkan beberapa minggu kebelakangan ini kan, cuman ya aku juga nggak bisa sembarangan ya, aku konsultasi dulu sama ahlinya gitu, ini gimana itu kan semua harus dipelajari karena aku takut juga kan terjadi sama seperti sebelumnya gitu kepada klien yang sebelumnya gitu. Sampai pada akhirnya ya abang bilang nggak kok bisa kok gitu, karena itu kan hak kita sebagai klien gitu kan untuk mencabut. Ya udah deh, akhirnya aku mutusin untuk cabut deh. Makanya saya bilang kasihan ini si Iklima Kim, kasihan. Dan begitu saya sebutkan ada dalang, buru-buru si Rasman minta si Kim tanda tangani surat. Pernah lihat nggak? Bahwa saya yang meminta begini, saya yang meminta begini. Artinya Pak Rasman ketakutan. Jadi sebelum
sebelum nanti dia tak khawatir si Kim ngaku, akhirnya buru-buru dibilang yang membuat tuduhan itu semua murni dari Kim. Minta dia bikin surat pernyataan. Itu belakangan dia buat, saya sudah buat nyanyi. Makanya kalian bilanglah sama si Kim, pakai otak lu. Karena penyidik lebih pintar dan mau ngapain pun nggak akan bisa berkelit karena memang nggak ada buktinya. Ya memang benar adanya aku sempat disomasi sampai 2 kali ya memang. Dan udah kita jawab somasinya. Kalau dibilang ada tekanan, mungkin ada lah. Gitu. Karena kan gimana ya? Ya kalau aku bilang sama teman aku yang lain ya bilangnya ya biasa lah gitu kan, udah biasa gini-gini. Tapi menurut aku nggak biasa gitu, jadi tekanan juga buat aku. Jadi nggak aku lanjutin. Makanya aku cabut juga mungkin nggak, aku ngerasa ya kurang nyaman. Mudah-mudahan tim kuasa hukum yang baru itu objektif, bisa melihat kebenaran dan juga bisa meyakinkan Kim bahwa inilah waktunya untuk mengaku siapa dalangnya. Gitu. Karena kalau Kim mengaku siapa dalangnya, maka kemungkinan sanksi hukumnya lebih ringan. Gini, aku masih ada kasihan, nggak sampai ke arah sana lah, nggak sampai harus ngelaporin dia, kasihan karena katanya dengar ya, yang aku dengar itu ada 9 laporan untuk dia. Nah kalau misalkan aku tambah lagi kasihan dong gitu loh. Jadi ya udahlah, karena aku masih ada keprimanusiaannya masih ada gitu. Alhamdulillahnya ya nggak sampai ke sana lah. Setelah kami tim kuasa hukum membaca, mencermati dan menganalisa, maka ada 2 kesimpulan besar yang dapat kami ambil dari masalah Iklim Hakim ini. Yang pertama adalah bahwa klien kami adalah korban dari malpraktek profesi advokat. Ya, korban malpraktek dari profesi oknum advokat. Kenapa kami katakan demikian? Baik dari bagaimana Iklim Hakim ini menjadi kliennya dari awal itu ada cerita-cerita yang agak lucu gitu kan, yang seharusnya tidak patut, tidak elok, tidak etis seorang advokat melakukan itu. Kemudian kedua, dari sisi advice hukum yang diberikan lebih banyak mengarah ke hal-hal yang pribadi, bukan pada poin-poin kasus yang dihadapi. Kita itu kan orang awam gitu, jadi kan sebelum apa-apa juga kan kita konsultasi ke ahlinya. Maksudnya kalau kita kan orang awam gitu loh, juluk-juluk jebret aja nongol kan. Nanti ya kalau untuk masalah itu kita serahkan, aku udah serahin semuanya sama pengacara aku dan akan kita ungkapkan ke polisi. Hanya sekedar ngejok konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi-cumi.com. Bersamaan dengan kasus yang menimpa Iklima, sebuah kejadian nahas juga sempat menimpa aspri ke-20 Hotman bernama Intan Nalendra yang mengalami kekerasan oleh seorang pria berinisial MW. Atas kejadian itu, Intan pun langsung melaporkan tindakan tersebut kepada pihak berwajib. Terselip dalam pengakuannya, Intan juga menuturkan jika dirinya sempat mengadukan kejadian ini kepada Hotman. Namun pengacara berusia 64 tahun itu berhalangan lantaran sedang disibukkan oleh kasus KDRT yang menjerat Vena Melinda. Ini dilakukan penganiayaan pada tanggal 21 Januari 2023 di salah satu klub yang sedang ngehits di Jakarta. Dilakukan oleh seorang pria bernama NMW. Lalu sudah kami lakukan upaya hukum pidana di Polres Jakarta Selatan dan prosesnya sangat cepat. Saya mengapresiasi untuk Polres Jakarta Selatan.
Lalu juga hanya 3 hari laporan kami langsung naik sidik sepertinya. Malam ini kita langsung datang ke Polres Jakarta Selatan untuk melanjutkan laporan kita. Saya udah cerita, terus sama Hotman Paris bilang kamu lapor sesuai apa prosedur yang ada, dia ngomong kayak gitu. Dan sekarang Bang Hotman lagi nggak bisa bantu kasus saya ini karena lagi banyak kasus yang diurusin, terutama ada kasusnya Mbak Vina Melinda juga. Betul, Hotman Paris sekarang sedang sibuk. Kebetulan saya juga muridnya beliau, jadi saya yakin banget untuk kasus ini untuk bisa melanjutkan proses ini kerana hukum dengan prosedur yang berlaku. Kronologinya, jadi klien saya punya pacar, lalu pacarannya renggang. MW ini adalah teman dekat, gitu. Jadi saat hubungannya renggang, MW ini dihubungi oleh pacarnya klien saya. Lalu karena ada kesempatan dihubungi tidak ada hubungan, untuk disambungkan komunikasi, dimintailah foto alat kelamin. Itu perbuatan itu yang membuat klien saya marah. Suatu hari di tanggal 21 Januari, klien saya bertemu dengan saudara MW ini di salah satu klub dan terjadi percekcokan, dan saudara MW melakukan tindak pidana yang sangat biadab menurut saya ya, untuk seorang laki-laki memukul seorang perempuan dengan sangat keji gitu. 3 kali, satu di kepala bagian depan, satu di kepala bagian atas, sama 1 kali lagi sambil menjambak. Dan itu semua ada bukti visumnya, semua di sini lengkap. Jadi dia dipukul di area kepala, ini dipegangin oleh teman-temannya, ini nggak tahu nih teman-temannya, bisa jadi disinyalir teman-teman dia, yang satunya lagi. Jadi saat dia dipukuli oleh saudara MW ini, tangan klien saya itu dipegangin sama yang lain, jadi benar-benar seperti perempuan tidak berdaya gitu Pak. Tuh, yang ini masih lebam. Bukti visumnya lengkap di sini. Klien saya ini nggak pernah dimarahi, nggak pernah dikasarin sama orang tuanya dari kecil, Bapak Ibu. Bayangin, kalau anak kita kayak giniin gimana? Gitu. Dan saya juga memohon pada pihak penegak hukum lainnya agar bisa menahan saudara MW ini karena berbahaya. Bayangkan kalau saudara MW yang sangat keji memukuli seperti ini datang ke keluarga kita, bagaimana? Harus segera diamankan menurut saya. Gak pernah ada suka-sukaan, jadi kita pure teman main aja, pure teman main, deket sih bener, nggak terlalu deket. Terus saya nggak ada hubungan sama pacar saya untuk beberapa hari. Nah, pacar saya ini mencoba mencari di mutual di Instagram. Nah, ketemulah si akun MW ini, DM-an agar aku sama pacar aku didamaikan kembali, tapi dengan syarat minta video callan menunjukkan foto kelamin pacar saya. Betul, itu yang membuat emosi di awal. Kenapa harus memanfaatkan keadaan seperti itu gitu. Makanya itu saya selaku kuasa hukum juga ikutan geram untuk kasus ini gitu. Jadi kita mau memproses, dan saya lihat di sosial media juga dia banyak pernyataan yang tidak sesuai. Ada meludahi, saya punya CCTV-nya tidak ada meludahi. Boleh dicek nanti, barangkali saya salah apa, nanti dilihat dari CCTV sebagai bukti konkret untuk kasus ini gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumicam In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.